Saya betul-betul merasa ini sepertinya akhir dari hidup saya. Mutia Hafiz resmi ditetapkan menjadi Ketua Komisi 1 DPR RI dalam rapat terbatas komisi di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa 29 Oktober 2019. As a member of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia, Halo, selamat siang, selamat datang dan selamat bergabung. Saya ucapkan kepada seluruh peserta, terkhusus dari Provinsi Sumatera Utara, dalam acara webinar Ngobrol Bareng Legislator yang akan mengangkat tema Pemanfaatan Ruang Digital bagi UMKM. Acara pada siang hari ini terselenggara atas kerjasama Ditjen Aptika Kementerian Kominfo Republik Indonesia bersama Komisi 1 DPR Republik Indonesia dan juga Siberkreasi. Baiklah, sebelum acara kita mulai, saya akan menyampaikan beberapa peraturan dan tata tertib yang wajib untuk diikuti dan dipahami oleh seluruh peserta selama kegiatan webinar ini berlangsung. Yang pertama, pastikan ID Zoom teman-teman peserta telah sesuai dengan nama pada saat teman-teman peserta melakukan registrasi. Jadi saya masih melihat ada beberapa ID Zoom teman-teman peserta yang masih menggunakan merek handphone, merek laptop, dan lain sebagainya untuk dapat segera diedit, di-rename, dan disesuaikan dari sekarang. Yang kedua, pastikan teman-teman untuk mengaktifkan fitur kamera atau on-cam selama kegiatan webinar berlangsung agar diskusi kita dapat berjalan lebih asik dan lebih interaktif. Dan pastikan juga kamera teman-teman mengarah langsung pada wajah masing-masing, tidak mengarah ke tembok, ke atap, atau ke objek-objek lainnya. Kemudian yang ketiga, setiap peserta wajib untuk mengikuti kegiatan webinar ini dari awal hingga akhir acara nanti karena absensi akan dicek secara berkala oleh panitia. Jadi pastikan teman-teman dapat stay tune, standby di Zoom dan tidak keluar terlebih dahulu sebelum acara kita selesai. Dan yang terakhir, pastikan seluruh peserta dapat memahami dan menjunjung tinggi etika komunikasi daring, yakni dengan tidak melakukan spam chat maupun berbicara dan bertanya tanpa adanya instruksi atau seizin moderator. Semoga poin-poin yang saya sampaikan tadi dapat dipahami dan diikuti oleh seluruh peserta demi kelancaran dan kenyamanan kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Baiklah, seluruh peserta, sebagai pembuka dan untuk penambah rasa semangat kita mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini, marilah sama-sama kita menyaksikan penampilan hiburan yang akan dibawakan oleh home band kita, yaitu Project Peanut. Selamat menyaksikan. Selingkuh saja, ku punya banyak teman lelaki sepertinya bukan bahagia. Mestinya kau cari pengganti diriku saja, karena kita sudah tak saling bicara. Oh, oh, pastikan cerita tentang kita yang hanya ada dalam ingatan.
saja, karena kita sudah tak saling bicara. Oh, oh, pastikan cerita tentang kita yang telah lalu hanya ada dalam ingatan hatimu. Mestinya kau cari pengganti diriku saja, karena kita sudah tak saling bicara. Oh, oh, pastikan cerita tentang kita yang telah lalu hanya ada dalam ingatan hatimu. Thank you. Baik, terima kasih Project Pinet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja-puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan berjuta-juta nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, sehingga kita dapat berkesempatan untuk berkumpul bersama-sama, untuk belajar bersama-sama dalam acara yang luar biasa ini. Perlu saya ingatkan kembali bahwa acara pada siang hari ini terselenggara berkat kerjasama antara Ditjen Aptika Kementerian Kominfo Republik Indonesia bersama Komisi 1 DPR Republik Indonesia dan juga Siberkreasi. Perkenalkan, saya Lazuari Ramadhani Mahersa selaku Master of Ceremony pada acara webinar Ngobrol Bareng Legislator pada hari ini, Kamis 28 Juli 2022. Baiklah seluruh peserta, selanjutnya untuk meningkatkan jiwa nasionalisme dan rasa cinta tanah air, marilah bersama-sama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh peserta dihimbau untuk mengambil sikap sempurna. Hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan dan demi kelancaran acara kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita menyaksikan sesi pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Rais Rahardi. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya kita melaksanakan doa agar kita diberikan kelancaran dalam acara sore hari ini. Dan izinkan saya untuk memimpin doa dengan menggunakan
ajaran agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yawafi ni'mal kafi masida. Ya Rabbana kal hamdu kama yang bagi jalali wal kal azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan rahmat kepada kami. Terima kasih, Engkau telah juga memberikan kami kesehatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran dalam acara ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan pada sore hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan wasilah acara ini, semoga kami menjadi manusia-manusia yang cerdas, manusia-manusia yang bermanfaat untuk negara dan agama kita. Dan ya Allah, berikanlah negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Rais Rahati yang telah memimpin jalannya sesi pembacaan doa. Selanjutnya, seluruh peserta, marilah bersama-sama kita saksikan pemutaran video yang dipersembahkan oleh Ditjen Aptika dan Siber Kreasi. Selamat menyaksikan. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax.
hari ini. Jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi. Bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri. Bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita. beri yang terbaik tentunya. Jangan lagi, oh janganlah lagi. Tampilkan yang berbeda dengan jati diri. Tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, Ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya. Punya cerita. Bisa berkarya. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Kita pasti bisa beri yang terbaik ke dunia. Kita pasti bisa jadi yang terbaik untuk dunia. Kita pasti bisa makin cakap bintang kita. Tolong aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan
kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Baiklah seluruh peserta, meningkat ke acara selanjutnya adalah segmen yang kita nantikan bersama, yaitu sharing session atau sesi diskusi, di mana pada sesi ini ketiga narasumber yang telah hadir membersamai kita akan menyampaikan materi dan informasi terkait tema kita pada siang hari ini, yaitu pemanfaatan ruang digital bagi UMKM. Sebelumnya saya ingin ucapkan selamat datang dan salam hormat kepada ketiga narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang dan salam hormat kepada Ibu Mutia Fiada Hafid selaku Ketua Komisi 1 DPR Republik Indonesia. Yang kedua, saya ucapkan selamat datang dan salam hormat kepada Bapak Samuel Abrijani Pangarepan. Beliau selaku Dirjen Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Dan yang ketiga, saya ucapkan selamat datang dan salam hormat kepada Kak Rani Julia selaku pegiat UMKM dan owner Rani Minang. Bersama ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa ini, kita akan membahas secara mendalam, mengupas secara tuntas, tentunya dikemas dalam diskusi yang interaktif dan menarik, sehingga teman-teman sayang banget nih kalau tidak mengikuti dari awal hingga akhir. Untuk itu teman-teman pastikan tetap stay tune dan standby di Zoom selama kegiatan ini berlangsung. Dan saya mengingatkan juga teman-teman peserta bisa banget nih untuk menyiapkan catatan-catatan kecil untuk sebagai bahan review teman-teman peserta semuanya terkait materi dari para narasumber, karena nanti di akhir sesi diskusi teman-teman peserta diberi kesempatan untuk dapat bertanya langsung kepada para narasumber kita. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi saya akan sapa terlebih dahulu kakak moderator kita yang akan bertugas untuk membantu jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Sudah ada Mas Syifa Nurdamuafa. Halo Mas Syifa, apakah sudah terhubung? Halo Lazuardi, sudah terhubung dengan baik. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya Kak Syifa? Alhamdulillah baik. Lazuardi juga apa kabar? Alhamdulillah baik juga Kak. Gimana Kak, apakah sudah siap memandu jalannya diskusi kita pada siang hari ini? Harus siap banget dong, karena kan sudah ditunggu oleh 250 peserta hari ini. Betul banget Kak. Kalau gitu karena Kak Syifa sudah siap dan para narasumber kita dan para peserta sudah siap, tanpa berlama-lama lagi, waktu sepenuhnya saya berikan kepada Kak Syifa selaku moderator. Kepada Kak Syifa, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih Lazuardi yang telah memandu kegiatan webinar kita hari ini sebagai Master of Ceremony. Saya izin melanjutkan ya teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Horas,
Alhamdulillah pada hari ini Kamis 28 Juli 2022 kita semua berkesempatan untuk hadir dan mengikuti sebuah ruang diskusi yang sangat menarik yang terselenggara atas kerjasama antara Dirjen Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Komisi 1 DPR RI dan juga Siberkreasi. Nah teman-teman semua, apa kabar nih pada siang hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Karena tadi sudah disampaikan juga oleh Lazuardi sebagai MC bahwa kita sore hari ini akan berdiskusi tentang sebuah tema yang sangat menarik, yaitu pemanfaatan ruang digital bagi UMKM. Tentunya nanti saya tidak sendirian, saya akan membahasnya tema tersebut bersama 3 narasumber yang sangat keren dan luar biasa yang siap untuk menemani sore teman-teman peserta semua pada hari ini. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai meninggalkan Zoom sebelum acara ini nanti berakhir. Oke teman-teman semua, tadi juga sudah disampaikan oleh Lazuardi bahwa ada 3 narasumber yang akan hadir bersama kita pada siang hari ini. Yang pertama ada seorang legislator muda, tokoh nasional, beliau juga seorang wanita hebat. Sekarang beliau sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI dan juga tentunya sudah tidak asing lagi bagi teman-teman peserta semua, yaitu ada Ibu Mutia Fiada Hafid. Selamat siang dan selamat datang Ibu, selamat bergabung dalam kegiatan webinar kita siang hari ini. Kemudian yang kedua ada Bapak Samuel Abrijani Pangarepan, Dirjen Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selamat siang dan salam hormat Bapak, terima kasih atas waktunya sudah hadir dalam kegiatan kita hari ini. Dan yang ketiga ada seorang pegiat UMKM, yaitu ada Kak Rani Julia, beliau sebagai owner dari Rani Minang. Jadi pastikan teman-teman semua, siang hari ini, sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik bersama 3 narasumber yang juga menarik. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai meninggalkan Zoom sebelum acara ini nanti berakhir. Oke teman-teman semua, perlu kami sampaikan berbicara tentang ruang digital hari ini adalah sebuah ruang yang sudah sangat dekat dengan kita semua. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya kita, bahkan dari usia balita sebelum sekolah pun mereka sudah bersinggungan langsung atau berinteraksi langsung melalui media digital ataupun ruang digital. Apalagi dalam situasi pandemi COVID kemarin yang sangat buruk, tentu kita mau tidak mau, suka tidak suka akhirnya menggunakan ruang digital dalam bersosialisasi, dalam bersosial media, dalam bertegur sapa ataupun dalam hal-hal yang lainnya. Nah tadi seperti yang juga disampaikan bahwa hari ini kita masih perlu banyak tahu lagi. Jadi sebenarnya ruang digital ini bagaimana cara memanfaatkannya agar UMKM di Indonesia ini bisa terus berkembang secara lebih cepat dan tentunya juga lebih produktif. Nah bersama 3 narasumber tersebut ada Ibu Mutia, kemudian ada Bapak Samuel dan juga ada Kak Rani. Kita akan mengupas secara lebih detail dan lebih mendalam tentunya selama kurang lebih 2 jam ke depan. Jadi pastikan sekali lagi teman-teman jangan sampai meninggalkan Zoom sebelum acara ini nanti berakhir. Baiklah, tanpa berlama-lama untuk mengefektifkan waktu, yang pertama kami persilahkan kepada Ibu Mutia Fiada Hafid, Ketua Komisi 1 DPR RI untuk menyampaikan pemaparannya seputar pemanfaatan ruang digital bagi UMKM. Kepada Ibu Mutia, kami persilahkan. Silahkan Ibu. Ya baik, terima kasih moderator. Saya ingin mengawali dengan mengucapkan tentu terima kasih kepada Mitra Komisi 1, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah bekerja sama dengan Komisi 1 untuk melakukan literasi digital sesuai dengan topik hari ini, misalnya pemanfaatan ruang digital bagi UMKM, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah literasi digital yang dapat bermanfaat untuk masyarakat, khususnya untuk para milenial. Mudah-mudahan nanti teman-teman narasumber lainnya bisa melengkapi apa yang akan saya sampaikan. Topik kita pada malam ini sangat kontekstual dan menurut saya amat penting, di mana saat ini Indonesia tengah berusaha untuk juga selain melawan pandemi COVID, dari sisi kesehatannya kita juga berusaha untuk bangkit secara ekonomi, karena kita tahu bahwa pandemi COVID juga berdampak tidak hanya bagi kesehatan tapi juga bagi perekonomian negara. Nah ini kita lihat dalam langsung ke halaman berikutnya. Kita lihat bahwa UMKM terlebih dahulu ya, perbandingan kriteria UMKM di 2008, kemudian saat ini di 2021, jadi jenis UMKM-nya juga berbeda-beda. Teman-teman bisa lihat di sini UMKM diklasifikasi menurut kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih adalah jumlah aset sesudah dikurangi dengan hutang atau kewajiban. Sementara menurut PP UMKM
Di tahun 2021 UMKM diklasifikasikan menurut kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan modal usaha, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman untuk melakukan aktivitas usaha. Jadi bahwa ada perbedaan penjelasan mengenai kriteria-kriteria UMKM yang intinya ini mempermudah, dan sebagai contoh nih teman-teman, usaha mikro waktu dulu di 2008 adalah paling banyak 50 juta, kemudian dengan PP UMKM nomor 7 2021 paling banyak 1 miliar. Jadi itu masih dianggap mikro dan lain-lain. Intinya sebelum kita memulai, kita perlu mengenali jenis UMKM, dan tentu mengenalinya adalah juga sesuai dengan peraturan, karena kami di DPR tentu mengandalkan undang-undang, dan juga tentu selain undang-undang ada peraturan-peraturan pemerintah lainnya seperti PP misalnya. Nah, di halaman berikutnya kita lihat dunia usaha yang tertekan akibat COVID, terutama di bidang-bidang seperti ini. Teman-teman bisa lihat makanan, mohon maaf, ini yang meningkat justru. Dunia usaha tertekan tapi sektor-sektor ini justru meningkat. Makanan, kesehatan, retail, produk, kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Nah, yang lainnya yang tertekan dan sulit bertahan, teman-teman bisa lihat di layar sebelah kanan, terutama yang berwarna merah, konstruksi, perdagangan, hotel, restoran, penerbangan, ini semua yang amat terdampak. Kemudian yang meningkat tadi saya sudah sampaikan, makanan, kesehatan, retail. Yang bertahan ada misalnya listrik, gas, peternakan, perkebunan, pertanian, dan lain-lain. Karena tentu sebelum kita memulai UMKM atau paling tidak tertarik untuk membangun UMKM, kita harus tahu tren ke depan terutama pasca COVID dan bagaimana COVID telah membuat peta sektor-sektor di UMKM itu berubah. Nah, di halaman berikutnya kita akan lihat mengenai penjelasan mengenai UMKM yang paling terdampak pandemi lagi. Rilis kata data Insight Center atau KIC 2020, mayoritas UMKM merasakan dampak negatif, jadi 82,9%, atau kita bisa sampaikan hampir semua terdampak. Jadi cuman kurang lebih 17% yang tidak terdampak negatif. Sebagian kecil 5,9% mengalami pertumbuhan positif. Di slide sebelumnya kita sebutkan ada beberapa hal yang positif, tapi angkanya tuh sebetulnya sangat kecil, yaitu 5,9%. Nah, di halaman berikutnya kita akan lihat juga UMKM Soko Guru Perekonomian Nasional. UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian nasional, makanya disebut Soko Guru karena kita sesungguhnya perekonomian di tanah air amat sangat bergantung kepada UMKM. Nah, kita lihat berdasarkan data Kemenkop UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07%. Jadi sekali lagi, ekonomi di Indonesia ditopang atau masih bisa berdiri tegak karena UMKM. Itulah kenapa pentingnya kita untuk menjaga, bahkan kalau bisa memperkuat dengan berkontribusi atau masuk ke dunia UMKM ini. Kemudian kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi. Nah, teman-teman, angka-angka ini perlu kita sadari agar kita dapat lebih mengapresiasi teman-teman yang bergerak di bidang UMKM. Di halaman berikutnya kita lihat pemerintah melalui Menko Perekonomian sekaligus Ketua Kebijakan Penanggulangan COVID dan Percepatan Ekonomi Nasional Bapak Erlangga Hartarto yang menyampaikan bahwa melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah juga memfasilitasi kemitraan usaha menengah dan besar dan usaha mikro dan kecil UMK termasuk koperasi. Beliau menyampaikan pemerintah telah memberikan dukungan kebijakan bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi global. Berbagai upaya dan program peningkatan ekspor UMKM yang telah diinisiasi oleh pemerintah dengan dukungan pihak swasta tersebut perlu terus diperkuat dan disinergikan oleh berbagai pihak. Termasuk berbagai pihak itu nggak cuma DPR, tidak cuma pemerintah, tapi juga termasuk masyarakat dan tentu anak-anak muda yang kita harapkan bisa menjadi penggerak ekonomi. Terutama ketika kita bicara tentang UMKM digital, kita harapkan teman-teman anak muda lah yang lebih native, lebih dekat dengan dunia digital, bisa mendorong pertumbuhan UMKM digital di tanah air. Nah, dukungan-dukungan bagi pelaku UMKM di Indonesia saat ini ada beberapa contoh atau data-datanya. Yang pertama, untuk membantu dan mendukung UMKM menghadapi dampak pandemi COVID, pemerintah telah mengeluarkan bantuan insentif fiskal dalam program pemulihan ekonomi nasional. Jadi ada angka yang cukup besar, mulai dari 112
triliun pada tahun 2020 menjadi 171,7 triliun di tahun 2021. Nah, ini kemudahan-kemudahan yang sebelum COVID memang tidak ada atau lebih kecil angkanya, tapi didorong atau ditingkatkan di masa pandemi. Kenapa? Karena sekali lagi cara kita bangkit pulih tidak hanya dari kesehatan tapi juga ekonomi. Kalau ekonominya sakit maka negara ini juga akan kesulitan. Maka dari itu pemerintah menggelontorkan insentif-insentif yang cukup besar untuk sektor-sektor UMKM di tanah air. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja juga di samping kanan teman-teman bisa melihat ini waktu sedang dibahas di DPR ramai sekali, tapi sekarang mulai terasa manfaat-manfaatnya di bawah Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, bahwa saat ini perizinan lebih mudah, kemudian juga sertifikasi lebih mudah, pembiayaan, akses pasar, pelatihan, infrastruktur digital, iklim berusaha, dan lain-lain. Karena memudahkan mereka yang pelaku-pelaku usaha termasuk UMKM, juga memudahkan negara ini untuk terus bertahan. Sekali lagi tantangannya ada di ekonomi ke depan. Nah, kita lihat di halaman berikutnya, Bill Gates mengatakan if your business is not on the internet, your business will be out of business. Artinya Bill Gates percaya sekali bahwa ke depan itu semua jenis bisnis tanpa terkecuali harus berbasis digital untuk bertahan. Mungkin sekarang ada warung makanan yang saking enaknya cukup dari mulut ke mulut saja, tapi ke depan ketika semua manusia di Indonesia mendapatkan informasi dari digital, maka sulit untuk bisnis bertahan jika dia tidak juga memasuki ranah digital. Kita tahu sekarang ini internetifikasi di Indonesia sudah cukup tinggi, angkanya sudah kurang lebih 73-74%, artinya hampir menyeluruh orang Indonesia memiliki akses terhadap internet. Memang belum 100%, tapi di tahun 2021-2022 kita akan genjot untuk mendekati 100%, baik dari Komisi 1 sebagai pengawas, juga dari pemerintah yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika yang akan terus-menerus membangun infrastruktur digital sehingga kita bisa mencakup semua penduduk, semua manusia di Indonesia. Kita lihat di halaman berikutnya, e-commerce sebagai solusi UMKM. Saya sampaikan tadi berulang kali dan disampaikan oleh Bill Gates juga bahwa harus dikombinasikan dengan digital sehingga e-commerce salah satu bentuknya, model-modelnya yang mungkin lebih dikenal oleh teman-teman ada di sebelah kanan, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, JD.id, yang satunya juga, yang satunya marketplace yang paling banyak digunakan oleh pelaku UMKM di atas, kemudian yang bawah marketplace penghasil omset penjualan terbesar. Mirip-mirip, karena memang UMKM itulah yang kemudian mendatangkan lebih banyak omset atau lebih berhasil gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini marketplace, jadi di dalamnya ada banyak sekali UMKM dan karena marketplace-nya sekarang banyak, ini seperti pasar atau di Sumatera Utara disebut pajak, karena semakin banyak pajaknya ini, maka kita lagi mendorong semakin banyak orang berjualan, semakin banyak orang masuk, sehingga ekonominya bisa terus bergulir. Nah, di halaman berikutnya kita akan lihat strategi di era pandemi untuk memperkuat sistem digital, memanfaatkan pemasaran daring via media sosial, laman dan marketplace, berkolaborasi. Ini satu kata yang selalu muncul di tahun 2020, 2021, 2022. Saya duga nanti juga di 2022 kata ini akan terus banyak kita dengar, kolaborasi. Jadi selalu saat ini adalah era kolaborasi, era kompetisi berubah atau tidak lagi kompetisi, tapi kita jadikan sebagai partnership. Jadi lebih banyak kegiatan-kegiatan, bahkan orang jualan pun tidak hanya berkompetisi tapi berkolaborasi. Meskipun barangnya mungkin sama. Karena mungkin misalnya mereka yang berjualan kosmetik tidak hanya berkompetisi dengan satu sama lainnya, tapi saling berkolaborasi bagaimana membuat kosmetik menjadi tren seperti yang saat ini. Karena itu kalau kita lihat datanya, apa sih yang paling banyak dibeli oleh anak muda? Salah satu yang paling banyak muncul adalah kosmetik. Ini sebagai contoh. Nah, meningkatkan inovasi produk dan pelayanan ini yang selama kita kejar di masa pandemi dengan alih
alih perhatian yang biasanya pada kegiatan-kegiatan fisik dan sekarang menjadi kegiatan daring termasuk webinar kita malam ini, maka di saat yang bersamaan kita coba benahi juga hal-hal yang tadi saya sampaikan di sebelah kanan layar teman-teman itu. Nah, new normal bagi UMKM di sebelah kirinya kita lihat 59% beralih fokus ke e-commerce. Mungkin teman-teman juga bisa merasakan dan teman-teman juga mungkin sekarang melakukan pembelanjaan atau transaksi lebih banyak melalui online. Kemudian lonjakan transaksi daring coba 69%, ini angka yang besar sekali. Sayang sekali kalau teman-teman tidak berada di dalamnya atau hanya ada di dalamnya sebagai pembeli, tidak sebagai penjual. Kemudian 41% kenaikan konsultasi kesehatan dan pembelian obat secara daring, 65% makin banyak pakai pembayaran digital. Nah, di halaman berikutnya kita akan lihat bagaimana survei Kata Data Insight Center di tahun 2020 mengatakan pelaku UMKM belum mampu menggunakan internet, jadi masih banyak meskipun tadi kita lihat lonjakannya di e-commerce dan pembelanjaan secara online, tapi ternyata banyak pelaku UMKM yang belum mampu menggunakan internet. Ini tugas juga dari pemerintah, kami titipkan kepada Kemkominfo juga untuk memberikan pelatihan-pelatihan khusus bagi para pelaku UMKM untuk bisa juga bertransformasi dari UMKM offline menjadi UMKM online. Nah, kurangnya pengetahuan menjalankan usaha online salah satunya, pegawainya tidak siap, infrastruktur tidak layak, misalnya mereka yang ada di non kota besar di Indonesia masih punya masalah terkait dengan infrastruktur, kemudian dana yang kurang memadai, banyaknya pesaing. Betul sekali teman-teman bahwa memang dengan digitalisasi pesaingnya semakin banyak. Kalau dulu kita dari satu toko secara offline ya, toko nyata ke toko sampingnya, toko yang berdekatan, mungkin akan memakan waktu, tapi sekarang hanya dengan satu gerakan jari kita bisa membandingkan harga misalnya, kita bisa membandingkan kualitas, kita bisa membandingkan model-model. Nah, ini yang kemudian membuat kompetisi ini menjadi amat dinamis dan perlu orang-orang yang berani, orang-orang yang kreatif untuk memasuki dunia ini. Kita lihat target UMKM onboarding 8 juta di tahun 2019, naik di 2020 menjadi 11,7 juta. Naik lagi 2021-2023 potensi ini ya 18,3 juta akumulasi UMKM yang sudah go digital. Nah, kita lihat lagi di halaman berikutnya bahwa tadi saya sudah sampaikan sih, tapi ini dengan lebih jelas lagi dari halaman ini menjelaskan bahwa anak muda lah yang kita harapkan menjadi pelopor, dan bukan saja kita harapkan, sudah menjadi pelopor wirausaha dan khususnya wirausaha digital. Survei Herbalife Nutrition 2021 bahwa 72% generasi Z dan milenial di Asia Pasifik termasuk di Indonesia bercita-cita memiliki bisnis sendiri, jadi pengusaha. Kalau yang ikut webinar malam ini ada di bagian situ, saya acungkan jempol karena sekali lagi ke depan pahlawan-pahlawan pandemi ini tidak hanya nakes, tidak hanya dokter, tapi para pelaku-pelaku UMKM. Karena kita harus sehat juga secara ekonomi. Yang kedua, mayoritas responden di Indonesia atau 66% bercita-cita membuka usaha sendiri. Ini juga angka yang menggembirakan. Kemudian 45% responden Indonesia lebih dimotivasi oleh keinginan untuk perubahan karir. Kemudian 30% responden percaya dengan memulai wirausaha akan membantu peluang untuk lebih sukses. Lanjut. Nah, ini berbagai contoh. Mereka yang mulai membuka usaha secara online. Ada kuliner, camilan unik, panganan sehat. Ini juga sedang lagi tren nih, panganan-panganan sehat. Kemudian desain grafis, cover buku, interior iklan, banyak sekali yang menawarkan hal-hal ini. Jasa digital marketing juga banyak. Karena ketika orang berjualan secara online, maka dia juga perlu marketing secara online. Podcast banyak sekali juga, reseller, dropshipper, bimbel. Jadi tidak hanya makanan, tidak hanya kosmetik, tidak hanya elektronik, tapi ilmu, karena kita juga tahu bahwa sekarang banyak atau kita sudah mulai terbiasa dengan belajar melalui online, maka bimbel pun melalui online juga bisnisnya menjadi satu bisnis tersendiri. Kemudian fashion, masker unik, facial, dan lain-lain. Artinya peluangnya luas dan juga amat menarik karena begitu beragam. Di halaman berikutnya kita lihat strategi promosi dan pembiayaan. Promosi bisa via media sosial, di marketplace, endorsement,
oleh influencer terkenal atau YouTuber kesayangan dan lain-lain. Kemudian pembiayaannya bisa koperasi perbankan atau ini juga kata yang sedang in di tahun 2020-2021, fintech atau financial technology, mereka yang membiayai perusahaan-perusahaan yang berbasis digital. Nah, lanjut. Ini mungkin terakhir Komisi 1 DPR. Sebelumnya saya ingin sharing sedikit bahwa kita tidak hanya mengawasi bidang komunikasi dan informatika, namun Komisi 1 juga sesungguhnya mengawasi bidang pertahanan, bidang luar negeri, bidang intelijen, keamanan laut, lembaga penyiaran publik seperti TVRI, RRI, dan lain-lain. Jadi yang akan saya sampaikan adalah komitmen Komisi 1 DPR yang terkait dengan bidang komunikasi dan informatika, karena itu topik kita hari ini. Nah, Komisi 1 mendorong Kemkominfo, mitra kami, untuk mendukung layanan post-log untuk percepatan digitalisasi nasional sehingga masyarakat mendapat percepatan kemudahan dan kesetaraan akses serta konektivitas jaringan internet yang merata. Tadi saya sudah sampaikan dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas hingga Pulau Rote harus terhubung dan sudah menjadi kewajiban sesuai dengan amanah konstitusi. Kemudian merangkul marketplace di tanah air untuk menjadi variabel utama bagi pengembangan UMKM. Jadi kalau kita ingin menciptakan banyak UMKM, misalnya mereka yang pajaknya, pasarnya harus dibesarkan, yaitu yang dalam konteks ini disebutnya marketplace. Marketplace sebetulnya adalah pasar atau mall-mall digital atau mall-mall online. Nah, ini harus dirangkul karena mereka lah yang menjadi wadah, menjadi tempat orang melakukan kegiatan UMKM di dunia digital. Kemudian memfasilitasi pemberdayaan UMKM untuk go digital. Digitalisasi UMKM penting agar dilakukan usaha mereka tidak tertinggal dan dapat beradaptasi. Sekali lagi, UMKM ini perlu diberdayakan, perlu dibantu, diberi insentif, termasuk juga melalui pelatihan-pelatihan yang kami dorong untuk diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, karena memang core-nya adalah digital atau informasi digital, teknologi informasi dan komunikasi. Saya rasa mungkin itu sebagai pemantik diskusi, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman, ini bisa menjadi sebuah pemikiran di malam hari, bahwa ke depan sulit kita mindsetnya masih seperti dulu, habis lulus kuliah, cari kerja yang seperti dulu gitu ya, itu aja pilihannya, tapi kita harus perbanyak. Kita tahu bahwa ada ruang-ruang usaha yang besar yang harus kita isi, ruang-ruang UMKM dan ruang-ruang digital yang harus juga kita isi, sehingga menjadi pengusaha atau pelaku UMKM digital ke depan adalah sangat baik, dan tidak hanya baik bagi diri kita sendiri tapi juga bagi negara. Mungkin itu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Mutia Fiada Hafid yang telah menyampaikan paparannya. Terima kasih juga Ibu Mutia yang telah meluangkan waktunya untuk terus berkomitmen menyampaikan materi-materi positif, kemudian juga inspirasi dan juga dorongan-dorongan agar kita semua bisa selalu lebih baik daripada sebelumnya, tentunya secara lebih khusus untuk dapat memanfaatkan ruang digital yang sudah kita miliki hingga saat ini. Abang-abang, kakak-kakak, dan seluruh peserta dari Sumatera Utara khususnya, tadi kurang lebih ada 5 catatan penting yang saya tulis selama mengikuti pemaparan dari Ibu Mutia Hafid ini. Yang pertama, kita harus bisa mengenali apa saja jenis UMKM. Jadi agar dalam memulai bisnisnya, kita bisa secara lebih tepat untuk memilih UMKM mana yang akan kita giat secara lebih serius lagi. Kemudian yang kedua, bahwa UMKM ini adalah salah satu sektor yang juga ikut terdampak selama pandemi. Jadi tadi angkanya ada 82,9%, artinya hampir semua UMKM itu terdampak oleh pandemi. Jadi mau tidak mau kita harus bisa beradaptasi dan juga menyesuaikan agar permasalahan itu bisa diatasi dengan segera. Kemudian yang ketiga, bahwa UMKM ini adalah soko guru. Artinya UMKM ini adalah pilar terpenting dalam perekonomian nasional. Dan yang keempat, anak muda sebagai generasi yang paling dekat dengan ruang digital, maka sudah seharusnya bisa memanfaatkan ruang digital untuk memajukan UMKM di Indonesia. Dan yang terakhir, bahwa e-commerce, marketplace adalah solusi yang tepat agar UMKM ini bisa lebih berkembang lagi dalam ruang digital. Nah, bagi teman-teman peserta yang mungkin memiliki pertanyaan ataupun mungkin ada yang ingin disampaikan secara langsung kepada Ibu Mutia, silahkan untuk ditahan dulu. Jadi silahkan dicatat kalau nanti takut lupa, karena nanti kita akan membuka sesi pertanyaan, sesi tanya jawabnya di akhir sesi diskusi. Jadi setelah ini nanti akan ada pemaparan yang kedua dari Bapak Samuel Abrijani Pangarepan
selaku Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kepada Bapak Samuel, kami persilahkan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital, khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan panjemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Sadar Kreasi serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 515 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Om Santi Satu Satu. Oke, baik, terima kasih Pak Semi yang telah memberikan keynote speech pemaparan untuk kita semua. Pak Semi ini juga sebagai salah satu pihak yang tidak henti-hentinya membangun infrastruktur digital di Indonesia. Jadi, kita sebagai generasi muda, sebagai masyarakat secara luas harus bisa memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun khususnya untuk memajukan UMKM di Indonesia. Indonesia semakin cakap digital, Indonesia semakin maju. Salam literasi digital. Oke, itu tadi kurang lebih yang disampaikan oleh Pak Semi, dan setelah ini kita masih ada satu narasumber lagi yang akan memberikan banyak sekali insight-insight positif untuk kita. Jadi sekali lagi pastikan teman-teman jangan sampai meninggalkan Zoom. Kalau teman-teman punya pertanyaan boleh dicatat, dibuat catatan-catatan kecil dan nanti bisa ditanyakan secara langsung kepada narasumber kita hari ini. Nah, setelah ini kita akan membahas sebuah dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada seorang pelaku UMKM yang sudah sangat luar biasa berkontribusi aktif dalam memajukan UMKM di ruang digital, yaitu ada Kak Rani Julia, beliau sebagai owner Rani Minang. Dan hari ini Kak Rani sudah hadir bersama kita dalam forum hari ini. Saya coba menyapa Kak Rani terlebih dahulu. Boleh digunakan mikrofonnya Kakak. Selamat sore Kak Rani. Halo, selamat sore Kak Syifa. Apa kabar nih Kak Rani, sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Syifa gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Kak Rani, jadi ini sudah ada 250 peserta dari Provinsi Sumatera Utara yang siap untuk menyimak pemaparan-pemaparan dari Kak Rani. Nah, tadi sudah ada pemaparan dari Ibu Mutia dan juga ada Pak Semi. Jadi sekarang saya persilahkan kepada Kak Rani mungkin untuk memberikan sapaan, kemudian sekaligus menyampaikan pemaparannya terlebih dahulu. Silakan Kak Rani. Oke, terima kasih Kak Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore peserta webinar sebanyak 250 orang, luar biasa sekali antusiasnya untuk mengikuti seminar kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang sudah membuat acara yang sangat luar biasa ini yang mengikuti perkembangan zaman. Baik, langsung saja. Hari ini saya ingin menyampaikan materi yaitu tentang pemanfaatan digital untuk UMKM. Oke, yang pertama yaitu yang ingin saya bahas, digital marketing untuk UMKM. Di sini saya usung tema, di mana masa depan UMKM ada di genggamanmu yaitu para generasi muda. Oke, bisa dilanjut. Saya pernah dengar bahwa orang bijak mengatakan, kamu dapat memiliki ide-ide brilian, tetapi jika kamu tidak menjelaskannya, maka ide brilianmu tersebut tidak akan pernah membawamu kemanapun. Artinya, jika adik-adik atau bapak ibu semuanya mempunyai ide, mempunyai gagasan, mari salurkan. Mari kita realisasikan dalam bisa salah satunya ke UMKM. Oke, di sini saya ingin sedikit menceritakan tentang UMKM yang sedang saya jalankan, yang berlangsung sejak tahun 2015. Itu sejak saya berumur 19 tahun, saya membangun suatu restoran atau UMKM di bidang kuliner. Saya namakan dari nama saya sendiri yaitu Rani Julia. Saya ambil Rani Minang karena saya berasal dari Padang. Yang alhamdulillah pada saat sekarang ini cabang rumah makan yang saya bangun itu sudah ada sebanyak 10 cabang yang tersebar di daerah Tangerang. Dan untuk UMKM, saya sendiri, Rani Minang juga pernah bekerja sama dengan Polda Metro Jaya membuat sekitar 8 ton rendang pada saat itu 2021 dan 2022. Di situ bisa dilihat sedikit gambarnya. Oke. Dan rumah makan yang saya dirikan ini juga banyak dijadikan oleh pemuda-mudi Minang untuk tempat nongkrong. Oke, langsung saja kita bahas digital marketing itu apa sebenarnya. Jadi digital marketing itu merupakan kegiatan pemasaran yang melibatkan penggunaan jaringan teknologi digital untuk mencapai tujuan pemasaran. Mungkin sekarang kalau kita jualan hanya mengandalkan langsung teman yuk beli nggak bisa, karena sekarang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita bisa menggunakan banyak sekali teknologi, banyak sekali kecanggihan teknologi yang bisa gunakan untuk marketing atau untuk pemasaran. Oke, di sini saya ambil manfaat digital untuk UMKM itu apa saja.
Nah, berdasarkan yang saya baca, bahwa jumlah pengguna internet tumbuh menjadi 196,7 juta pengguna di Indonesia atau sekitar 73,7% yang sudah disinggung sedikit tadi oleh Bu Mutia, di mana hal ini kita bisa kita jadikan sebagai langkah awal karena banyaknya orang menggunakan digital. Mari kita gunakan UMKM kita menggunakan digital juga. Agar apa? Agar apapun yang kita pasarkan mendapat keuntungan yang lebih banyak, berkali lipat dibandingkan kita hanya jualan mungkin di toko saja, seperti itu. Nah, manfaat digital untuk UMKM itu apa saja? Nah, yang pertama, kita dapat menjangkau konsumen lebih luas. Jadi dengan adanya digital ini yang awalnya misalnya kita jualan kosmetik hanya di pasar saja, sekarang kita bisa menjual dari Sabang sampai Merauke, bahkan di seluruh belahan dunia. Jadi hal ini kita gunakan, kita ambil kesempatan peluang ini untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua, biaya lebih hemat. Kenapa saya bilang lebih hemat? Karena kita tidak perlu print spanduk untuk promosi, print flyer untuk promosi. Kita bisa menggunakan Instagram, web, atau kita bahkan sekarang yang lebih viral itu TikTok. Banyak sekali sekarang pelaku UMKM menggunakan TikTok untuk pemasaran. Lalu yang ketiga, meningkatkan penjualan dengan lebih mudah. Jadi banyak sekali manfaat dari digital untuk UMKM ini. Lalu manfaat selanjutnya, kita dapat berinteraksi dengan pelanggan lebih mudah. Karena sekarang apa-apa komplain barang tidak sesuai, kita tidak harus langsung ke tokonya. Kita dengan gampang bisa langsung ke komen ke adminnya, seperti itu. Lalu yang kelima, kita lebih memudahkan untuk branding dan promosi penjualan. Jadi kalau kita pengen branding, kita nggak harus kesana kesini. Kita tinggal menggunakan media digital aja yang banyak digunakan oleh konsumen, seperti itu. Lanjut kita bahas tentang mungkin banyak juga kelebihan, tapi ada sedikit kekurangan juga dari digital untuk UMKM ini. Pertama, tingginya persaingan. Tapi harusnya kekurangan ini kita jadikan motivasi. Kenapa? Wajar banyak pesaing, karena dari UMKM ini, dari usaha ini, kita gampang sekali meraih kesuksesan. Kita bisa bikin usaha apa-apa misalnya sekarang viral, lalu rame, jadi pesaingnya berat. Jadi karena banyaknya pesaing, mari kita lebih semangat lagi, kita salurkan ide-ide kita yang positif, agar kita tidak ada pesaing lagi, atau kita berikan produk kita yang unik, agar orang-orang melirik produk kita. Seperti itu. Yang kedua, membutuhkan pengetahuan dan penguasaan media sosial dengan baik. Jadi kalau ingin menggunakan teknologi, kita harus tidak boleh berhenti belajar, terus belajar. Kita harus melek terhadap teknologi. Jangan menjadi orang yang konvensional yang nggak mau belajar. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Lalu yang ketiga, umpan balik negatif. Ini sebenarnya orang dengan mudah komen misalnya di Google. Komen bahwa rumah makan ini rasanya nggak enak dan bintangnya 1. Orang lain gampang menilai itu, tetapi kalau kita memberikan rasa yang enak, kepuasan kepada pelanggan, maka umpan balik orang akan baik kepada kita, seperti itu. Lanjut kita bahas, saya di sini membagi poin utama dari digital marketing atau teknologi digital ini menjadi 3 poin. Yang pertama traffic, kedua conversion, yang ketiga relationship. Akan kita kupas satu-satu, yang pertama saya bahas dulu traffic. Oke. Traffic ini merupakan kalau kita menjual suatu produk, kita bahaslah misalnya sebuah tas. Kita ingin menjual tas. Kita menjual di Medan, di Sumatera Utara. Memangnya orang Jakarta tahu kalau kita jual tas? Memangnya orang dari Aceh tahu kalau kita jual tas? Tidak. Makanya perlunya traffic ini untuk setidaknya mengenalkan bahwa orang tahu kalau kita ini punya produk. Kalau kita ini punya sesuatu yang ingin kita jual. Jadi traffic ini adalah caranya bagaimana orang tahu bahwa kita punya produk. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan media digital seperti YouTube marketing, TikTok marketing yang sedang viral-viralnya sekarang, WhatsApp yang mungkin sedikit terbatas, marketplace yang banyak sekali, Shopee, Lazada, Tokopedia, semuanya bisa kita manfaatkan. Facebook marketing, Instagram marketing, dan viral marketing lainnya. Nah, gimana caranya? Kalau misalnya kita ambil contoh, kita ingin menggunakan TikTok misalnya, TikTok marketing, kita tentu harus rajin
buat konten, update konten, terus kita harus konsisten dan langkah akhirnya adalah sabar. Karena tidak ada orang yang berwirausaha langsung maju, pasti ada gagalnya dahulu. Nah, karena itu mari kita jadikan kegagalan tersebut sebagai motivasi kita, motivasi untuk kita bisa menjadi orang yang sukses dan berhasil. Lalu yang kedua, saya ambil poin yaitu conversion. Oke, bisa dilanjut. Nah, di sini gimana caranya? Yang pertama tadi traffic, orang tahu kalau kita jualan. Yang kedua, gimana orang yang tahu ini, orang yang udah scroll TikTok nih, dia tertarik untuk membeli dagangan kita. Ini namanya conversion. Gimana orang yang datang, orang yang melihat memutuskan untuk membeli. Nah, kita bisa menggunakan bahasa yang baik atau dengan ketikan kita yang baik yang dengan bahasa yang menarik orang lain seperti itu. Lalu setelah itu kita jalin hubungan. Poin yang ketiga, kita jalin hubungan yang baik dengan konsumen. Oke, slide selanjutnya. Ya, relationship, kepercayaan konsumen. Caranya gimana? Yang beli terus beli. Yang tadi itu gimana kita mengenalkan produk. Yang kedua, gimana orang yang udah kenal sama produk kita terus beli produk kita. Yang ketiga, gimana caranya orang yang udah beli produk kita balik lagi ke kita. Karena sekarang banyak sekali ya di TikTok yang viral, yang orang hanya sekedar traffic aja, sekedar pengen coba aja, tapi nggak beli lagi, itu kita gagal. Itu bukan itu tujuan utama dari UMKM, tapi tujuan utamanya adalah kepercayaan konsumen. Gimana barang yang kita jual, barang yang kita pasarkan dapat memuaskan konsumen, seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini tahapan awal UMKM untuk menuju go digital. Yang pertama pastinya kita harus punya produk. Kita siapkan produknya, mau jualan apa, misalnya kulineran. Saya memutuskan untuk nasi padang. Misalnya kosmetik, apa terserah kemampuannya di bidang apa, bisa masak silakan kuliner. Atau nggak bisa masak cari yang lain, silakan difikirkan. Terus dianalisis pasarnya, kira-kira mau jual ke siapa? Ke mahasiswa kah, ke anak muda kah, ke emak-emak kah, atau ke siapa? Kita analisis pasarnya. Lalu setelah itu kita tentukan platformnya. Kita mau jual di mana? Di YouTube kah? Di TikTok kah? Di Instagram kah? Lazada, Shopee atau apa? Silakan dipilih. Karena sekarang banyak sekali media digital yang ada dan harus kita manfaatkan sebaik-baiknya seperti itu. Setelah itu kita rilis produknya. Lalu setelah keluar kita jalan, setelah cukup berbulan misalnya, lalu kita evaluasi dan kita perbaikin kekurangannya di mana. Misalnya masakan. Orang nggak sukanya di mana, sukanya di mana, rasanya gimana, kita perbaikin, kita terus perbaikin dan kita evaluasi semuanya sampai kita menciptakan produk yang benar-benar disukai oleh semua orang seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini ada contoh kalau dari rumah makan saya, karena UMKM saya itu kuliner, saya menciptakan produk yang seperti yang ada di gambar, rendang. Mungkin pete yang jarang ada di rumah makan lain saya siapkan di sini. Terus ada lagi selanjutnya setelah kita siapkan produk. Nah, ini kita tentukan kita mau pakai apa. Kita bisa pakai GrabFood, GoFood, ShopeeFood, Traveloka, Instagram, OLX dan bahkan banyak sekali media yang bisa kita gunakan untuk menjual barang dagangan kita. Oke, kita lanjut. Setelah itu baru kita evaluasi. Ini contoh makanannya, kita evaluasi rasanya gimana. Enggak apa-apa, kita minta saran ke konsumen, apa yang kurang. Jangan malu, karena saran dari konsumen itu memperbaiki bagaimana kita ke depannya. Seperti itu juga kosmetik. Bisa juga mungkin pelayanannya yang kurang, mungkin apanya yang kurang, kita terus perbaikin. Oke. Baik, selanjutnya saya pernah mendengar kata, orang bijak itu pernah mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan ke kampus, ke sekolah, lalu mendapatkan ijazah saja. Tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dengan menciptakan UMKM, menciptakan lapangan pekerjaan, contohnya, ini adalah salah satu bukti bahwa kita menyerap ilmu kehidupan, bukan hanya sekedar kuliah mendapatkan ijazah saja. Karena sekarang banyak sekali lulusan universitas-universitas terkenal tetapi pengangguran. Nah, mari kita gunakan kesempatan ini, kita ciptakan pekerjaan. Jadi kita yang menciptakan, bukan kita yang melamar pekerjaan. Oke, terakhir dari saya, kegagalan yang sesungguhnya adalah tidak memulai. Terima kasih.
Oke, baik, terima kasih Kak Rani, sangat luar biasa materi yang sudah disampaikan. Tadi yang pertama banget adalah bahwa ide itu kalau cuman sekedar ide maka tidak ada manfaatnya Kak ya, maka harus ada actionnya, harus ada aksinya agar ide itu bisa kita mulai. Karena tadi yang seperti closing statement Kak Rani tadi adalah Iya. bahwa kegagalan adalah karena tidak Kegagalan, memulai. iya, Ya. kegagalan sesungguhnya adalah tidak memulai. Iya betul itu tadi. Jadi kalau kita tidak berani memulai untuk membuat sesuatu, meng-create sesuatu, maka ya selama itu kita akan gagal terus gitu Kak Rani ya. kurang Kali lebih. Kak Syifa. Oke betul Kak Rani. Nah saya tertarik dengan rumah makan yang Kak Rani buat tadi misalkan. Kalau tadi dalam praktiknya misalkan Kak Rani tadi menyampaikan bahwa kalau ada penilaian buruk dari konsumen, karena ini kadang-kadang menjadi salah satu momok bagi para pemuda-pemuda yang masih mencoba untuk memulai untuk berusaha. Maka ketika dia langsung mikir, nah saya nanti dijudge, gimana kalau usahaku nanti dikasih bintang 1, gimana kalau banyak netizen yang nyinyir misalkan kayak gitu. Nah kalau Kak Rani sendiri pernah nggak sih rumah makannya Rani Minang itu mendapatkan penilaian seperti itu Kak Rani? Iya, terima kasih Kak Syifa. Jadi sebenarnya ada salah satu cabang saya yang emang itu bisa dikatakan paling rame dibanding rumah makan yang lain. Terus ada satu komen dari konsumen, dia mengatakan bahwa rumah makannya pelayannya tidak ramah, asal-asalan, mentang-mentang udah rame orang nggak dilayani segala macam, sampai ada kata-kata kasar dari daerahnya seperti itu. Lalu saya menyikapi ini kenapa sampai seperti ini. Saya tidak pernah menyalahkan konsumennya, tapi saya perbaikin siapa sih sebenarnya karyawan yang tidak ramah, saya evaluasi karyawannya. Terus saya perbaikin, saya komen juga di Google-nya, saya minta maaf, saya suruh adminnya minta maaf dan saya suruh perbaikin lagi apa yang kurang dan akhirnya alhamdulillah sekarang sedikit berkurang komen-komen negatif tersebut. Oke, baik, jadi sebenarnya tetap berpeluang dan bahkan Kak Rani pun pernah mengalaminya teman-teman semua. Jadi bagaimana cara kita secara bijak bisa menyikapi komen-komen negatif itu, justru akhirnya komen-komen negatif itu bisa kita jadikan sebagai motivasi gitu Kak ya. Benar sekali Kak Untuk terus Syifa. mengimprove kemudian memperbaiki usaha-usaha yang sudah kita punya. Nah kemudian Kak Rani, bahwa sebenarnya apakah sejak awal Rani Minang ini sudah memanfaatkan ruang digital atau baru-baru setelah ini atau mungkin beberapa tahun setelah Rani Minang ini dibuat Kak Rani? Oke, sebelumnya itu pada tahun 2015 saya belum terlalu menggunakan media digital, hanya kalau dikatakan WhatsApp itu digital juga ya, saya hanya menggunakan WhatsApp sama Instagram aja, belum beralih ke yang lain. Lalu sekitar 2017, akhir-akhir 2017 yang lagi boomingnya, saya mencoba menggunakan GoFood dan GrabFood dan itu memang bermanfaat sekali Kak Syifa. Jadi omset saya itu bertambah berkali lipat dari online karena harganya pun lebih naik, lebih mahal kalau di platform GrabFood atau GoFood tersebut. Begitu Kak. Itu teman-teman semua. Jadi setelah kita go online itu memang banyak sekali ya manfaat yang kita punya. Salah satunya tadi omset semakin meningkat. Mungkin juga pasarnya semakin luas Kak ya. Iya benar Jadi yang Kak. beli bukan cuma yang di sekitar lokasi Rani Minang, tapi bahkan mungkin beberapa kota, beberapa kabupaten yang di luar jangkauan itu bisa secara mudah mendapatkan produk dari Rani Minang. Iya gitu ya. benar sekali Kak Syifa. Bahkan saya dari Jakarta, Tangerang ke Jakarta kalau ongkirnya lumayan mahal ya. lumayan jauh. Tapi alhamdulillahnya sejak orang tahu banyak sekali orang yang order ke Rani Minang. Bahkan itu untuk perusahaan, untuk kantor, untuk sekolah yang benar menjadi langgannya. Karena apa? Karena digital ini Kak Syifa. Iya, karena digital itu teman-teman. Karena digital. Karena Rani bisa secara bijak memanfaatkan ruang digital yang ada, maka UMKM yang dia punya itu bisa berkembang secara lebih cepat dan tentunya lebih produktif lagi gitu Kak Rani. Oke Kak Rani, sebelum kita nanti masuk ke sesi pertanyaan dari peserta gitu, jadi saya pengen tanya-tanya dulu gitu ke Kak Rani secara lebih mendalam lagi. Jadi sebenarnya Kak Rani, apa ide pertama kali Kak Rani bisa membuat nasi padang ini? Apakah Kak Rani memang dari dulu suka masak atau mungkin dari keluarga Kak Rani sudah banyak yang menggeluti usaha ini atau bagaimana Kak Rani mungkin? Oke, terima kasih Kak Syifa. Jadi dulu pada tahun 2019 ya, saya kan kuliah, merantau dari Padang ke Jakarta. Yang namanya anak rantau kuliah pulang, kayak kalau orang Padang tuh pengennya kerja gitu. Jadi kayak enggak hanya kuliah pulang, tapi memikirkan apa sih yang bisa menghasilkan. Nah waktu itu karena saya memang punya keahlian, dari kecil diajarkan memasak sama orang tua saya yang kebetulan juga bisnis kulineran juga. Karena saya bisa masak dan punya keahlian, saya berpikiran kenapa saya enggak buka masakan Padang aja.
Tapi pada saat itu banyak sekali Kak Syifa yang meremehkan. Meremehkannya begini, ngapain capek-capek kuliah, nanti ujung-ujungnya masakan Padang capek kerjaan 24 jam segala macam. Belum tentu laku segala macam, pokoknya dari orang-orang yang ngerasa bahwa kalau berpendidikan tinggi itu jangan jual masakan Padang. Masakan Padang itu orang yang udah nggak bisa kuliah, yang cuma tamatan SD akhirnya buka masakan seperti itu. Nah, saya tuh pengen membuktikan bahwa saya kuliah, lulus S1, S2, tapi saya juga bisa buka usaha rumah makan seperti itu. Nggak hanya sekedar kuliah aja tapi nggak punya bisnis, tapi kita bisa menggunakan keduanya. Kenapa kita nggak kuliah juga, lulus juga, punya gelar juga, punya pekerjaan juga, tapi kita juga punya usaha. Jadi kita ambil dua-duanya, jangan salah satunya seperti itu. Oke, jadi image yang mungkin rumah makan itu bagi orang-orang yang mungkin berpendidikannya kurang tinggi, maka sama Karani ini dihilangkan bahwa sebenarnya berpendidikan apapun itu bisa memulai usahanya masing-masing, yang penting bisa ditekuni dengan ide-ide yang sangat menarik dan tentunya bisa terus beradaptasi dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Gitu Iya, Karani. Kak Syifa. Oke teman-teman semua, karena sepertinya sudah tidak sabar, ini banyak sekali peserta yang ingin bertanya ataupun menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan secara langsung kepada para narasumber. Jadi langsung saja saya memulai membuka untuk sesi diskusi untuk 3 penanya terlebih dahulu karena ini ya, jadi kita tampung dulu. Oke, yang pertama boleh untuk raise hand peserta yang ingin menyampaikan pertanyaannya, kami persilahkan. Oke, saya coba menyapa ada atas nama Ahmad Tobroni. Selamat siang Kak Ahmad Tobroni, apakah sudah terhubung? Boleh dinyalakan kameranya. Oke, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Kakak? Ya, baik. Nama saya Ahmad Tobroni. Saya ingin bertanya kepada Kak Karani Julia. Dengar suaranya? Iya, sangat terdengar jelas. Silahkan Abang. Di bulan April lalu kan saya sama teman saya itu mencoba untuk memulai bisnis tapi online gitu di dunia makanan. Cuman memang itu bisnis yang baru pertama, terus kemudian langsung online gitu, nggak offline dulu. Sampai akhirnya kita menggunakan platform Gojek dan GoFood, GrabFood dan GoFood itu sebagai media penjualan kita. Ternyata dari bulan April sampai bulan Juni belum apa namanya sama sekali ada yang ini gitu, yang mengunjungi gitu loh, ada yang beli kira-kira. Nah, saya tanyakan bagaimana langkah awal untuk mempromosikan gitu bagi usaha makanan yang baru yang belum ada, terus kemudian belum ada orang-orang yang kenal dengan produk kita gitu. Langkahnya seperti apa aja Kak gitu, baik di media sosial ataupun di yang lainnya gitu Kak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bang Tobroni. Jadi intinya bagaimana cara memasarkannya, jadi lebih ke marketingnya gitu karena ya. Tapi kita tampung dulu, kami coba memberikan kesempatan yang kedua untuk teman-teman peserta yang ingin memberikan pertanyaannya ataupun tanggapan secara langsung terkait dengan kegiatan kita hari ini. Mungkin ada yang sudah raise hand lagi teman-teman? Oke. Saya coba menyapa ada Kak Za'faron Firdaus ya. Selamat sore Kakak. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Iya, silahkan Abang. Iya, halo Abang, suaranya terdengar jelas, silahkan. Mau bertanya sama Kak Karani nih, boleh ya? Iya, boleh Abang, silahkan. Bagaimana menyikapi seorang pelanggan yang banyak maunya dari pemesanan catering misalkan, terus setelah banyak maunya gitu, terus ternyata dia tidak mau beli lagi gitu, mau kembali lagi beli lagi karena pelayanan kita yang kurang maksimal. Bagaimana mengatasinya? Oke, baik, terima kasih Bang. Jadi pelanggannya banyak mau, tapi setelah banyak mau ternyata nggak jadi beli gitu Bang ya? Iya, oke, siap. Kita tampung dulu pertanyaan Abang. Kita coba ke penanya yang terakhir. Mungkin kalau ada satu lagi peserta yang ingin menyampaikan pertanyaannya, masih ada satu kesempatan lagi. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan untuk langsung raise hand ataupun mengaktifkan fitur angkat tangannya.
Kami coba tunggu terlebih dahulu. Apakah sudah ada yang raise hand lagi? Ya, teman-teman panitia, oke. Kalau begitu kita coba bahas dua dulu Kak Rani ya. Jadi tadi pertanyaan yang pertama, bagaimana cara memasarkan atau mengenalkan? Karena tadi yang disampaikan Bang Tobroni tadi bahwa dia sudah memulai untuk membuat bisnis, sudah ada produknya. Kemudian juga dia juga sudah mulai memasarkan online. Oke, makasih Kak Syifa. Tadi pertanyaannya dari siapa Kak Syifa? Bang Tobroni. Oke, Bang Tobroni tadi katanya sudah buka usaha kuliner ya, jual makanan dan sudah pakai GrabFood, GoFood, tapi tidak misalnya kurang laku juga seperti itu ya. Nah, kalau dari saya Kak Tobroni, karena ini kuliner, makanan, otomatis target utamanya orang sekitar. Seperti itu. Nah, pertama Kak Tobroni ini harus rajin dulu update di status. Minimal orang-orang terdekat dulu tahu kalau Kak Tobroni ini punya usaha kuliner. Rajin update di status, terusan update, jangan bosan dan jangan malu, update aja menunya. Bikin menu-menu yang benar-benar mungkin di tempat lain nggak ada, yang unik, yang spesial. Lalu Kak Tobroni udah punya makanan yang unik nih, yang spesial, atau kalau bakso misalnya, tapi bakso yang beda dari yang lain. Bakso yang misalnya di dalamnya beda, pokoknya yang unik. Lalu Kak Tobroni update dulu di WA, minimal orang sekitar tahu dulu. Nah, kalau orang udah tahu, misalnya dia datang ke tempat Kak Tobroni, otomatis dia mencoba. Kalau rasanya enak, saya yakin pasti dia akan bilang ke temannya, wah bakso di sini enak sekali, wajib dicoba, harus dicoba. Dari mulut ke mulut sebenarnya, dari statusnya Kak Tobroni tadi, pasti orang akan banyak yang datang. Kalau udah banyak dari sekeliling yang bilang enak, otomatis dia punya teman. Dia bikin status juga, dia punya teman, dia bilang ini enak, dia akan membawa orang ramai ke tempatnya Kak Tobroni. Jadi dari saya Kak Tobroni harus rajin dulu posting menunya, segala macamnya harus rajin Kak Tobroni update tiap hari kalau bisa. Karena dulu saya benar-benar tiap hari update, tiap hari posting. Nah, jadi kalau Kak Tobroni belum mendapatkan konsumen yang sesuai, masih sedikit, di GrabFood-nya juga digencarkan bahwa di sini di statusnya Kak Tobroni bikin, di Instagramnya buat, di TikTok juga buat, karena sekarang kan lagi viral TikTok. Jadi jangan hanya udah diam aja, udahlah nggak bisa juga ini, nggak bisa kayak gitu, harus usaha Kak Tobroni, dan nggak instan, berbulan-bulan Kak Tobroni, nggak instan seperti itu. Oke, Kak Syifa. Kak Rani, jadi memang kita harus bisa memastikan bahwa orang terdekat kita minimal sudah mengetahui terlebih dahulu, baru setelah itu kita bisa menggunakan e-commerce, kemudian juga berbagai platform-platform digital marketplace untuk ikut memasarkan produk kita. Tapi tadi juga yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan bagaimana produk yang kita hasilkan ini unik gitu Kak ya. Produknya unik, jadi sesuatu yang ada banyak sekali perbedaan ataupun diferensiasi daripada produk-produk yang lainnya. Maka dari itu nanti produknya bisa semakin mudah untuk dikenal oleh masyarakat dan nanti mereka semakin lebih tertarik gitu Kak ya. Iya benar Kak Syifa. Mencoba produk tersebut. Oke. Ada lagi Kak Rani mungkin yang ingin ditambahkan lagi? Oke, untuk pertanyaan pertama itu aja ya Kak Oke, Syifa. pertanyaan pertama itu dulu. Jadi Abang Tobroni ini harus lebih konsisten lagi, terus membuat konten-konten, kemudian share di berbagai media yang Bang Tobroni punya, kemudian juga share ke teman-temannya agar nanti semakin banyak orang yang mengenal produk yang Bang Tobroni punya. Nanti kalau sudah kenal, maka insya Allah kalau produknya memang bagus akan minat kemudian membeli produk yang sudah Kak Tobroni buat. Gitu Bang Tobroni ya, mungkin bisa disimak dulu. Nanti kalau memang masih kurang puas pertanyaannya, jawaban dari Kak Rani nanti bisa ditanyakan ulang nanti di termin yang kedua. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan dari Bang Zafarun Firdaus yang menanyakan bahwa ada pelanggan banyak mau. Nah, ini gimana cara cara mengatasinya gitu Kak? Karena ada pelanggan yang banyak mau dan parahnya lagi setelah itu nggak jadi beli gitu. Jadi kecuali kalau banyak mau habis itu beli gitu masih oke. Tapi udah banyak mau tapi nggak jadi beli. Nah, ini Kak Rani kira-kira bagaimana cara kita mengatasi pelanggan yang semacam ini? Silahkan Kak Rani. Oke, makasih Kak Syifa. Tadi dari Abang Zafar. Abang Zafar. Iya. Oke, Abang Zafar. Sama seperti saya ya Bang Zafar, banyak banget orang nanya ini nasi pakai rendang berapa, nasi pakai ayam berapa, nasi pakai telur berapa, nasi pakai perkedel doang berapa, terus pakai box berapa, pakai bungkus berapa, pakai styrofoam berapa, banyak banget nanyanya. Terus ujung-ujungnya nggak jadi deh Mbak, di situ lebih murah.
Gitu saya sering banget itu ngalamin hal-hal kayak gitu. Udah bukan sekali 2 kali, tapi mungkin tiap bulan pasti ada orang yang kayak gitu. Jadi Kak Jafran, kadang orang menanya seperti itu untuk perbandingan. Jadi dia survei ke beberapa toko, mana toko yang lebih murah, karena emang kadang budgetnya nggak ada ya, emang rendah. Jadi dia cari tempat yang sekiranya cukup sama biaya dia. Nah, kalau saya menyikapinya, yang namanya kita pedagang, wirausaha, kita harus tetap layani dengan baik. Mau dia beli, mau dia tidak beli, kita tetap harus melayani sebaik mungkin. Yang namanya kita penjual, pembeli kan raja ya. Jadi jangan sampai keluar kata-kata kasar, keluar kata-kata yang akhirnya membuat orang itu malah nggak suka sama rumah makan kita atau kulineran kita atau bisnis kita, seperti itu. Jadi apapun, bagaimanapun sikap orang itu, responlah dengan baik. Karena masalah beli atau tidaknya itu keputusan mereka, dan itu sudah hak mereka untuk bertanya dan kewajiban kita untuk menjawab sebagai pedagang. Seperti itu Bang Jafran. Jadi balik lagi ya, yang namanya pedagang, hal-hal seperti itu sudah pasti terjadi. Kita harus banyak-banyak sabar aja menghadapi pelanggan yang seperti itu. Karena kalau kita pengen buka UMKM, pengen buka usaha, kita juga harus punya mental yang kuat. Mental baja kata orang. Jadi jangan bentar dihina orang aja udah males banget dagang, nanti dicaci lagi, ntar dibilang gak enak lagi. Jadiin itu motivasi. Misalnya tadi nggak jadi beli, banyak kok yang lain yang beli, banyak banget yang lain yang beli, nggak harus dia, seperti itu. Oke Kak Siva, sepertinya cukup. Iya gitu karena ya. Jadi itu juga hak mereka gitu ya untuk bertanya-tanya, kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk nggak jadi beli. Tapi yang menjadi prinsipnya adalah kita sebagai pelaku UMKM, sebagai pelaku usaha berkewajiban untuk tetap melayaninya dengan baik, begitu ya, karena ya tetap kasih senyum, juga tetap kita jawab secara ramah. Jadi walaupun mungkin akhirnya nanti dia tidak jadi beli, ya itu menjadi salah satu bagian dari risiko kita sebagai seorang pedagang. Dan tadi juga Kak Rani sampaikan bahwa kita harus punya mental baja gitu, mental yang berlapis-lapisnya pokoknya banyak banget. Jadi setelah dicaci nggak akan runtuh, nggak akan turun, nggak akan patah semangat, tapi justru setelah dicaci, cacian itu kemudian mungkin hal-hal yang kurang mengenakan itu menjadi motivasi agar usaha ataupun bisnis kita bisa terus berkembang secara lebih cepat dan juga lebih produktif lagi gitu kan. Iya benar sekali Kak Siva. Oke, kita coba buka ke termin yang kedua Kak Rani ya. Coba kita kasih kesempatan sekali lagi mungkin kepada peserta yang ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Mumpung ada Kak Rani, ada pelaku UMKM, entrepreneur muda yang tadi sudah ada 10 cabang Kak ya. Iya, 10 cabang. Oke, ini sudah ada yang raise hand. Ada Kak Fajar Arif ya. Selamat siang Kak Fajar Arif. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Silahkan Kakak, dinyalakan mikrofonnya. Oke. Oke, baik, terima kasih Bang Fajar. Jadi tadi pertanyaannya ada konsumen yang marah-marah dan marah-marahnya ini menurut konsumen produk yang kita buat itu tidak sesuai dengan apa yang kita tawarkan gitu Kak Rani. Nah, kemudian tidak berhenti di situ, setelah dia marah-marah, kemudian komplain produknya tidak sesuai, akhirnya dia memberikan komen yang negatif, akhirnya menjatuhkan produk ataupun toko yang kita punya, usaha yang kita punya. Nah, ini bagaimana Kak Rani cara kita menyikapinya? Silahkan. Langsung ya, satu pertanyaan lagi ya Kak Siva. Oke, baik, terima kasih Kak Siva. Sebenarnya hampir mirip, beda sedikit ya sama pertanyaan sebelumnya tadi. Bagaimana cara kita menyikapi pelanggan yang itu bisa dikatakan menjelekkan restoran kita ya. Barang kita nggak sesuai, terus dia menjelekkan restoran kita. Yang perlu saya tanyakan lagi nih, barang yang siapa tadi Kak Siva? Bang Fajar. Bang Fajar, barangnya ini nggak sesuai dengan yang dijual. Iya Kak Siva ya? Tadi tidak sesuai dengan yang dia jual begitu. Jadi konsumen itu menganggapnya barang yang dijual itu sempurna ini, kemudian ternyata yang dia terima itu tidak sebagus itu gitu. Iya. Misalnya kita ambil contoh di Shopee ya. Di Shopee itu kadang kita beli barang, beli boneka, itu di gambarnya besar.
lalu ternyata di aslinya kecil banget. Lalu proteslah konsumen, ini gimana barang nggak sesuai digambar kayak gini, kayak gini, kayak gini. Seperti itu. Harusnya untuk penjual buat detail barangnya, ukurannya berapa, ininya gimana. Jadi kalau ada konsumen yang protes, kita bisa menjelaskan kembali bahwa di keterangan ini udah ada, bahwa ini sudah ada tapi konsumennya yang nggak baca, seperti itu. Sebenarnya di platform itu udah jelas bisa kita jelasin barang kita seperti apa, karena yang namanya gambar pasti untuk menarik orang lain buat beli, seperti itu. Jadi kembali lagi barang kita ini yang pertama emang harus bagus, tapi dalam penjualan kita berikan keterangan barang ini ukurannya segala macamnya seperti apa. Lalu tetap ada yang komplain, kita sikapi dengan baik, kita komen dengan baik juga. Lalu tapi jangan sampai kayak tadi keluar kata-kata yang tidak baik sehingga pelanggan lain malah wah toko ini mentang-mentang pembelinya nggak sopan tapi dibalasnya juga kasar. Jangan seperti itu. Justru itu akan menghilangkan pelanggan kita yang lain yang tidak bermasalah. Oke, baik. Jadi gitu ya tadi Bang Fajar. Intinya kita sebagai penjual, sebagai produsennya itu memang sebisa mungkin harus memberikan deskripsi sedetail mungkin Kak ya. Kalau ada gambarnya itu memang gambar yang real picture yang sesuai dengan produk yang kita punya. Kemudian kalau bagi konsumen, kalau kita yang lagi beli, maka kita juga harus bisa membaca detail-detail produk yang sudah ditulis oleh penjualnya. Jadi agar barang yang sudah sampai ke kita nanti kalau kita sebagai pembeli ya, jadi tetap sesuai dengan apa harapan kita tentang barang tersebut. Jadi tidak sampai akhirnya kecewa kemudian menganggap barangnya kok tidak sesuai dengan yang digambar, semacam itu. Oke Kak Rani, sudah ada 3 penanya, tapi mungkin kalau masih ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan oleh para peserta, saya persilahkan sekali lagi peserta yang ingin memberikan pertanyaannya, boleh langsung raise hand ya. Ini kesempatan ataupun termin terakhir. Kami persilahkan sekali lagi bagi peserta yang mungkin masih ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mungkin kurang jelas. Mumpung hari ini ada narasumber yang sangat keren dan luar biasa bersama kita, ada Kak Rani Juliani, entrepreneur muda yang sangat sukses untuk memanfaatkan ruang digital untuk pengembangan UMKM Kak Rani, begitu ya. Oke. Apakah masih ada? Oke, kalau memang sudah dirasa cukup, boleh saya persilahkan. Oke, kita lanjutkan ngobrol sedikit lagi Kak Rani. Iya Saya Kak tadi Syifa. masih penasaran. Kak Rani ini berarti ada berapa orang untuk menjalankan usaha bisnis yang sedemikian rupa kerennya ini gitu? Iya kan totalnya ada 10 rumah makan ya Kak Syifa. Jadi setiap rumah makan itu kita kan masaknya satu tempat satu rumah makan. Jadi nggak ada dapur umum, nggak ada. nggak ada dapur umum Karena dipisah-pisah gitu, Kak, nggak ya? ada. Saya percaya kalau masak di situ lebih berasa wanginya Kak Syifa. Itu salah satu trik menarik pelanggan. Nah ini tadi Kak Syifa nanya berapa sih ininya karyawannya gitu ya, orang yang dipercayain ya. Satu rumah makan itu beda-beda ya Kak Syifa, karena emang rumah makannya ada yang skalanya lumayan besar, ada juga yang masih kecil. Rata-rata satu rumah makan itu saya karyawannya itu sekitar 7 sampai 8. Itu udah sama yang bantu masak. 7 sampai 8 berarti ada kurang lebih 70 sampai 80 Iya, orang Kak ya, kurang lebih iya, rata-rata. Kak Syifa. Oke, dan yang menjadi ciri khas tadi masaknya di dapur sendiri. Iya, Kak? masaknya di dapur masing-masing rumah makan, nggak ada dapur umum. Jadi Kak Rani harus menyiapkan 10 koki ya, 10 Iya, juru masak ya. iya benar sekali, dan itu berasal dari orang Padang asli. Saya nggak mau mengambil, kalau kebanyakan di Jakarta orang Jawa ya. Bahkan pelayan saya pun asli orang Minang semua. Oke, jadi seperti salah itu. satu ciri khasnya rumah makan Kak Rani atau Rani Minang ini tadi adalah yang pertama, setiap restoran, setiap rumah makan itu ada dapurnya masing-masing. Iya, dapurnya dan masing-masing. masaknya di lokasi itu. Jadi makanan itu bisa disajikan secara lebih fresh kayak, Iya, benar. secara lebih segar begitu langsung dari dapur. Kemudian yang Iya. kedua tadi, kokinya ini langsung diambil dari orang-orang Padang gitu kayak. Ini juga salah satu ciri khasnya teman-teman. Pelayannya juga dari orang-orang Padang. Jadi memang Padang banget, no KW-KW club gitu Kak Rani ya. Benar, Jadi Kak Syifa. memang diambil secara khusus orang-orang yang dari Padang untuk mengelola rumah makan yang Kak Rani Dan punya. satu lagi Kak Syifa, kalau di Jakarta rumah makan ini rata-rata bukanya jam 10 ya. Jam 10, jam 11 atau bahkan jam 12 baru matang Iya, ikan baru bakarnya. Nah kalau di saya jam 7 udah matang semua 7 Kak pagi udah Syifa. matang Iya ya? jam 7 udah matang Dan itu semua. masaknya dari jam berapa? Kita masak itu mulai dari jam 2 pagi. Tutupnya jam 9. Jadi kita nggak apa-apa tutupnya cepet, tapi kita pagi orang sarapan kita udah ada. Karena kalau di Tangerang orang sarapannya nasi.
Beda sama di Padang kan lontong ya. Oh, Kalau di sini nasi. iya, iya, oke, oke. Oh berarti Kak Rani ini emang dari pagi sudah ready gitu ya restorannya, rumah makannya untuk dikunjungi para pelanggan gitu. Mungkin Kak Rani sebelum kita tutup boleh Kak Rani share-share info gitu di mana saja lokasinya. Kemudian mungkin ada teman-teman di sini yang nanti mungkin suatu saat ketika datang ke Tangerang atau ke Jakarta bisa mengunjungi rumah makan Kak Rani gitu. Oke, untuk teman-teman peserta webinar atau panitia yang ada di sini jika ingin berkunjung ke rumah makan saya, Rani Minang, alamatnya itu ada di Jalan Regensi 2, Pasar Kemis, Tangerang. Semua cabangnya itu tersebar di sekitar kabupaten sama kota Tangerang. Jadi silakan, saya membuka pintu selebar-lebarnya. Tapi kalau mau datang silakan konfirmasi dulu ke saya, takut saya nggak ada tempat. Iya betul, apalagi jauh-jauh dari Medan gitu kan. Iya, Jauh-jauh benar dari Medan sekali. terbang ke Jakarta untuk nyobain Rani Minang. Nggak bisa ketemu langsung dengan orangnya kan sayang sekali. Iya, Jadi konfirmasi dulu. Iya, bisa konfirmasi dulu ke Kak Rani agar nanti bisa ketemu. Kemudian kalau mau ngobrol lebih lanjut mungkin Kak ya. Iya, boleh. Nanti bisa di rumah makan Rani Minang gitu Kak Boleh Rani. Kak Syifa. Oke baik, Kak Rani mungkin ini sudah banyak sekali tadi materi-materi yang disampaikan oleh Ibu Mutia, kemudian Bapak Samuel dan juga Kak Rani, dan peserta tadi sudah menyampaikan 3 pertanyaannya dan tadi sudah kita persilahkan untuk bertanya kembali dan sepertinya sudah dirasa cukup. Maka untuk kesempatan yang terakhir kami persilahkan Kak Rani untuk memberikan closing statementnya. Silahkan Kak Rani. Oke, terima kasih Kak Syifa. Baik, untuk peserta webinar sebanyak 250 orang, jika memang kalian ingin mempunyai usaha, ingin sukses di usia muda, mari mulai dari sekarang. Mari mulai dari sekarang ciptakan ide, kita realisasikan ide, apapun yang kalian bisa, apapun yang kalian mampu, mari kita gunakan. Karena UMKM ini sangat membantu perekonomian Indonesia khususnya, apalagi di masa pandemi. Jangan pernah takut, karena orang yang gagal itu adalah orang yang tidak memulai. Dan orang yang sukses adalah orang yang gagal berkali-kali. Jadi jangan pernah takut gagal. Mari kita gagal, nggak apa-apa, tapi kita akan menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Oke, terima luar kasih Kak biasa, Syifa. Kak Rani. Jadi itu tadi kata-kata semangat dari Kak Rani yang harus kita jalankan karena memang mumpung masih muda, mumpung masih memiliki banyak waktu luang, masih banyak space waktu yang bisa kita gunakan untuk memikirkan ide-idenya secara lebih baik. Cari ide itu dan jalankan karena orang gagal adalah orang yang tidak pernah memulai dan orang sukses adalah orang yang berkali-kali gagal gitu Kak Rani ya. Oke Kak Rani, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kak Rani boleh ditutup dengan salam terlebih dahulu. Baik, sama-sama Kak Syifa, terima kasih banyak. Terima kasih untuk acara yang sangat luar biasa ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman peserta, tadi sudah banyak sekali materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber. Kak Rani tadi sudah menyampaikan banyak sekali informasi untuk kita semua, materi-materi positif, dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kak Rani, Ibu Mutia Hafid, kemudian juga Bapak Samuel itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf tadi atas informasi dari panitia, Ibu Mutia tidak bisa mengikuti kegiatan webinar hingga akhir karena ada satu dan lain hal, sehingga tadi semua pertanyaan ditanggapi secara langsung oleh Kak Rani. Jadi terima kasih banyak Kak Rani sudah berbagi banyak sekali ilmu untuk kita semua. Oke teman-teman semua, kita sudah berada di akhir sesi diskusi pada sore hari ini, pemanfaatan ruang digital bagi UMKM. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada seluruh narasumber, ada Ibu Mutia Hafid, Bapak Samuel Abrijani Pangarepan, dan juga Kak Rani Julia. Terima kasih atas waktu dan pemaparan yang sangat luar biasa untuk kita semua. Semoga apa yang sudah disampaikan untuk kita bisa kita laksanakan tentunya untuk memajukan UMKM di Indonesia. Nah sebagai penutup saya punya pantun nih untuk teman-teman semua. Jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa beli duriannya. Semoga apa yang telah narasumber sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya Syifa Nurda Muafa sebagai moderator pamit undur diri. Setelah ini akan saya berikan lagi kepada Lazuardi Ramadhani sebagai Master of Ceremony. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Lazu. Silahkan Lazu. Baik, terima kasih Kak Syifa yang telah sangat keren dan luar biasa sekali memandu jalannya diskusi kita pada siang hari ini dengan sangat asik dan interaktif sekali ya. Tadi juga banyak sekali peserta yang antusias untuk bertanya dan juga sudah dijawab dengan sangat lugas dan tuntas oleh para narasumber kita. Terima kasih juga saya sampaikan kepada ketiga narasumber kita yang telah banyak sekali memberikan kita ilmu, pengetahuan baru juga
men-share pengalaman, motivasi dan insight positifnya kepada kita sehingga menambah cakrawala keilmuan kita. Tadi ada Ibu Mutia Fiada Hafid, ada Pak Samuel Abrijani Pangarepan dan juga ada Kak Rani Julia. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak penyelenggara yaitu Ditjen Aptika, Kementerian Kominfo Republik Indonesia dan juga Komisi 1 DPR Republik Indonesia dan juga Siberkreasi. Kemudian tak lupa juga apresiasi setinggi-tingginya saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar pada sore hari ini yang telah begitu aktif berpartisipasi pada kegiatan sore hari ini. Kemudian seluruh peserta jangan kemana-mana dulu nih karena masih ada penampilan hiburan yang akan dibawakan oleh home band kita yaitu Project Peanut. Jadi pastikan teman-teman tidak keluar Zoom terlebih dahulu sebelum kegiatan Zoom ini berakhir. Saya Lazwadi Ramadhani selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Memang serba salah rasanya tertusuk pada cinta, apalagi aku juga ada pemiliknya. Tapi ku tak mampu membohongi hati nurani. Ku tak mampu menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Satu lagu lagi dari Project Peanut, Pergi Pagi Pulang Pagi. Aku sayang padamu, aku cinta padamu. Semua akan kulakukan demi kebahagiaanmu. Tak pernah ku keluhkan walau rintangan menghadang. Panas hujan begini, makan sehari-hari, ku rela pergi pagi
rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Kamu tak perlu resah, aku sedang berusaha demi kebahagiaan kamu yang aku sayangi. Tak pernah ku keluhkan walau rintangan menghadang. Panas hujan begini, makan sehari-hari, ku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Ku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Semoga pulang dompetku terisi. Dan semoga kau tak ngambek lagi. Terima kasih. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian.
Indo